وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab suci, dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada kitab-kitab suci harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab suci merupakan firman Allah langsung. Jadi Allah yang berfirman, kemudian firman Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkan firman Allah ke para nabi dan rasul, sehingga murni kitab suci itu adalah firman Allah Ta'ala. Dan kitab suci bukan semua firman Allah. Maksudnya semua firman Allah itu hanya kitab suci, bukan. Firman Allah tidak terhingga. Tapi di antara bentuk firman Allah adalah kitab-kitab suci yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada nama-nama kitab suci yang sampai kepada kita. Dan yang sampai kepada kita hanya 5 nama. Suhuf, yaitu suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kitab suci yang tidak sampai kepada kita namanya, maka kita beriman secara global. Masih banyak kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul dan tidak disebutkan namanya. Kita beriman secara global. Kemudian ketiga, kita beriman kepada kabar-kabar yang disebutkan di dalam kitab suci. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, Al-Quran sepertiga isinya adalah kabar-kabar atau cerita. Jadi Al-Quran itu telah kita sebutkan itu terdiri dari 3 macam. Isi Al-Quran itu ada 3 kandungan. Yang pertama, isi Al-Quran mengandung nama Allah, sifat Allah, hak Allah, dan perbuatan Allah Ta'ala, atau dinamakan dengan Tauhid. Berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, hak Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Ini sepertiga sendiri. Kemudian yang kedua, isi yang kedua berisi tentang cerita-cerita, yaitu Al-Quran itu menceritakan cerita-cerita, dan itu sampai sepertiga sendiri. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu berisi tentang syariat, perintah dan larangan. Itu ada sepertiga juga. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan surat Al-Ikhlas la ta'dilu thulutsal Quran, surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, itu maksudnya sepertiga makna Al-Quran. Karena makna Al-Quran itu mengandung nama, sifat, hak Allah Ta'ala. Surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang keesaan Allah Ta'ala. Sehingga surat Al-Ikhlas dinamakan dengan sepertiga Al-Quran, karena dari awal sampai akhir berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, beriman kepada kitab suci yang keempat.
kita harus mengamalkan isi dari kitab suci selama belum dihapus. Kita harus mengamalkan hukum yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci selama hukum itu belum dihapus. Jadi telah kita sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu sepertiga isinya adalah syariat. Syariat itu nanti terdiri jadi dua. Syariat itu terdiri menjadi dua. Syariat itu ada perintah, yaitu Allah memerintahkan. Banyak perintah-perintah Allah, banyak sekali. Kemudian yang kedua, syariat itu berisi larangan. Jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ada perintah, ada larangan. Perintah Allah dan larangan Allah itu dinamakan dengan syariat Allah. Jadi syariat itu isinya perintah dan larangan. Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, itu namanya syariat. Dan kita sebagai seorang muslim, kita harus mengamalkan perintah Allah. Kemudian kedua, kita juga harus meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kita harus menjalankan perintah Allah, kita harus meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan nanti kata para ulama, berkaitan dengan perintah Allah dan larangan Allah, maka nanti terbagi menjadi 5 hukum. Terbagi menjadi 5 hukum. Jadi ada sisi perintah, ada sisi larangan. Nanti perintah ada yang sifatnya keharusan, harus diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan dosa. Perintah Allah yang sifatnya keharusan, yaitu harus diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan dosa, maka itu dinamakan hukumnya wajib. Itu namanya hukumnya wajib. Ini yang pertama, hukum yang pertama. Kemudian kedua, perintah Allah yang sifatnya anjuran, bukan keharusan. Sehingga maksudnya anjuran ini apa? Maksudnya apa? Siapa yang mengamalkan perintah Allah itu dengan niatan untuk menjalankan perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak bisa mengamalkan, dia tidak berdosa. Jadi tidak ada dosa karena tidak ada paksaan, cuma dianjurkan. Kita yang terbaik itu mengamalkan. Walaupun kalau kita nggak mengamalkan nggak berdosa kita. Hukum seperti ini dinamakan dengan hukumnya mustahab, atau yang sering di bahasa kita namanya sunnah. Tapi sebenarnya bahasa sunnah itu terlalu global, karena sunnah itu macam-macam. Sunnahnya versinya ulama akidah, sunnah itu artinya akidah atau Islam. Jadi sunnah itu kalau ulama-ulama akidah, yang dimaksud dengan bahasa sunnah itu ya artinya Islam. Kemudian yang kedua, sunnah versi ulama hadis. Sunnah itu ya hadis, apa saja yang datang dari Rasulullah SAW itu sunnah. Kalau sunnah versinya ulama-ulama fikih, sunnah itu biasanya diartikan dengan mustahab. Sehingga bahasa mustahab itu bahasa lebih tepat. Cuma memang bahasa mustahab ini jarang dipakai di kita. Yaitu maksudnya itu kita jarang dengar kalimat mustahab. Seringnya kita mendengar sunnah. Jadi ada hukum yang kedua dinamakan dengan hukum sunnah. Tapi tidak semua itu sunnah itu maksudnya sunnah itu anjuran untuk diamalkan, tidak. Terkadang sunnah itu hukumnya wajib. Terkadang sunnah itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita katakan misalkan sholat 5 waktu itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW, itu maksudnya wajib. Walaupun bisa kita katakan seperti itu. Sunnah maksudnya apa? Agama. Sehingga sunnah itu, maksud kalimat sunnah itu macam-macam. Jadi perintah Allah ketika memerintahkan sesuatu ada yang sifatnya keharusan, harus diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan dosa, itu dinamakan dengan wajib. Yang kedua, ada perintah Allah yang sifatnya anjuran, dianjurkan untuk mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, ya nggak berdosa. Ini hukumnya sunnah. Kemudian berkaitan dengan larangan Allah. Larangan Allah juga ada 2.
Larangan Allah itu ada dua. Yang pertama, larangan Allah yang sifatnya harus ditinggalkan. Siapa yang mengamalkan, menerjang larangan Allah, dosa dan maksiat. Ini hukum seperti ini namanya haram. Hukum seperti ini namanya hukumnya haram. Kemudian yang kedua, larangan Allah yang sifatnya anjuran. Dianjurkan kita untuk meninggalkan. Tapi kalau kita tidak bisa meninggalkan, maka kita nggak berdosa juga. Masih kita langgar, masih kita amalkan, kita nggak berdosa. Tapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Itu dinamakan dengan makruh. Dinamakan dengan makruh. Jadi larangan Allah itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Kemudian nanti ada hukum di tengah-tengah, hukum yang tidak ada perintah Allah dan tidak ada larangan Allah. Itu dinamakan dengan istilah namanya mubah. Sebuah perkara di mana Allah tidak perintahkan dan Allah juga tidak melarang, tengah-tengah antara perintah dan larangan, maka itu dinamakan dengan perkara yang mubah. Berarti kalau kita fahami di sini, fahami ya, kalau kita fahami hukum dalam syariat agama Allah itu ada 5. Hukum dalam syariat agama Allah itu ada 5. Yang pertama wajib, harus diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan dosa. Yang kedua sunnah, dianjurkan untuk diamalkan. Siapa yang tidak bisa mengamalkan, maka dia tidak berdosa, tapi dia meninggalkan keutamaan. Kemudian haram, yaitu diharuskan untuk ditinggalkan. Siapa yang tidak bisa meninggalkan, dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, hukumnya makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan. Siapa yang tidak bisa meninggalkan, maka dia tidak berdosa, tapi dia meninggalkan banyak kemuliaan dan keutamaan. Kemudian yang kelima, hukum dinamakan dengan mubah, perkara yang tidak ada anjuran dan perkara yang tidak ada larangan. Berarti di sini fahami ya, di sini antara perintah Allah dan larangan Allah itu ada konsekuensinya. Kalau itu perintah Allah, apalagi yang sifatnya keharusan, maka harus kita jalankan. Kalau kita tidak menjalankan, dosa. Kalau larangan Allah yang sifatnya keharusan harus kita tinggalkan, kemudian kita tidak bisa meninggalkan, maka kita juga berdosa. Berarti apa? Berarti fahami di sini, dosa, maksiat itu ada 2 macam. Dosa dan maksiat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, dosa karena tidak menjalankan kewajiban. Ada kewajiban, perintah Allah yang harus dikerjakan, tapi kita tidak mengamalkan, dosa. Orang itu telah jatuh dalam perkara maksiat. Dosa dan maksiat itu sama. Jadi kalau dosa itu bahasanya dzambun, dzam itu dosa. Kalau maksiat ya maksiat. Maksiat itu pembangkangan. Jadi dosa itu ada 2. Yang pertama, dosa karena dia itu tidak menjalankan perintah Allah yang sifatnya keharusan atau tidak menjalankan kewajiban. Itu dosa. Yang kedua, dosa karena melanggar larangan Allah yang harus ditinggalkan. Atau kita katakan orang itu melanggar sesuatu yang Allah haramkan. Itu juga dinamakan dosa dan maksiat. Berarti dosa itu berkaitan dengan 2 ini. Orang tidak sholat, dosa. Dosanya kenapa? Karena dia tidak menjalankan kewajiban. Orang minum khamr, dosa. Kenapa minum khamr dosa? Karena dia melanggar larangan Allah Ta'ala yang sifatnya harus ditinggalkan, atau melanggar sesuatu yang Allah haramkan. Jadi dosa itu ada 2 ini. Dosa itu entah kita itu tidak menjalankan kewajiban, atau yang kedua, dosa karena kita itu melanggar keharaman. Kata para ulama katakan, walaupun 2 perkara ini sama-sama dosa, 2 perkara ini sama-sama dosa, meninggalkan kewajiban dosa, mengamalkan keharaman dosa, tapi dosa yang paling besar adalah meninggalkan kewajiban.
Jadi meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar daripada melanggar keharaman. Jadi sama-sama dosa ini. Jadi fahami ya, sama-sama dosa. Karena terkadang mindset kita itu keliru. Saya sering perhatikan itu, cara berpikirnya orang itu keliru dalam masalah ini. Jadi fahami ya, ada orang dia mengamalkan keharaman, ada perkara yang Allah haramkan diamalkan, diterjang sama dia, dosa dan maksiat. Ada orang yang dia tidak menjalankan perintah Allah, yang itu kewajiban, itu juga dosa juga. Sekarang ini dosa sama dosa ini mana yang paling besar? Berkaitan dengan mana yang paling besar? Yang paling besar adalah dosa karena meninggalkan kewajiban. Itu dosanya lebih besar daripada dosa mengamalkan keharaman. Jadi fahami ini, fahami. Walaupun sama-sama dosa, cuma kalau berkaitan dengan mana yang lebih besar, dosa karena meninggalkan kewajiban, dosanya lebih besar daripada dosa melanggar apa yang Allah haramkan. Nah, jadi fahami ini, fahami ya. Maka itu kita fahami ini, fahami ini. Ada perkara-perkara yang Allah wajibkan, ada perkara-perkara yang Allah haramkan. Siapa yang melanggar ini, maka dia itu berdosa. Tapi jangan sampai kita itu menganggap dosa karena melanggar keharaman itu lebih ringan, itu lebih besar, itu lebih besar. Itu tidak, itu lebih ringan daripada dosa tidak menjalankan perintah. Maka itu fahami, karena banyak orang keliru di sini itu. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, ini dosanya lebih parah daripada berzina, daripada minum khamr, daripada berjudi, daripada membunuh. Ini fahami, ini fahami. Apalagi sampai perintah Allah yang masuk dalam rukun Islam, itu nggak main-main. Rukun Islam ini nggak main-main. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang tidak menjalankan ini padahal dia itu sudah jatuh kewajiban, dia itu sudah jatuh kewajiban, maka dosanya melebihi semua maksiat, melebihi semua maksiat. Ada orang tidak sholat sekali, zuhur, misalkan ada orang sholat zuhur dia nggak sholat, maka sholat zuhur yang dia tinggalkan dosa kan ini perintah Allah Ta'ala, itu dosanya lebih parah daripada berzina, lebih parah daripada minum khamr, berjudi, membunuh, memperkosa, minum makan riba, dan sama semuanya nggak ada yang bisa menandingi dosa orang tidak sholat. Sehingga jangan sampai gara-gara berpikir yang penting kan saya tidak mabuk, yang penting kan saya tidak main wedok misalkan perempuan dan yang lainnya. Bukan, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa Ramadan, itu dosanya melebihi orang-orang yang pelacur, dosanya pelacur, dosanya begal, pencuri, garong. Itu Anda itu tidak sholat itu lebih parah dosanya itu. Walaupun apa? Walaupun orang itu baik, orang itu di masyarakat baik, orang itu suka bantu orang itu nggak mabuk, orang itu nggak curi, nggak garong, orangnya baik di masyarakat. Cuma sayangnya dia nggak sholat. Ya, ada orang tidak sholat, tapi orangnya baik di masyarakat. Ada preman, masya Allah, naudzubillah lah itu, mabuk, perempuan, narkoba, tapi dia masih menjaga sholat. Mana yang lebih parah ini? Yang lebih parah itu orang yang tidak sholat. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah menyangkut masalah kewajiban, apalagi masuk dalam rukun Islam, itu nggak main-main. Nah, itu fahami kenapa? Karena banyak orang keliru dalam masalah ini. Oleh karena itu, coba kita fahami ya, ada makhluk yang Allah telah ciptakan, semuanya sama-sama masuk surga. Setelah itu mereka sama-sama dikeluarkan dari surga karena dosa yang mereka kerjakan. Iblis dan Nabi Adam. Iblis masuk surga, Nabi Adam juga pernah masuk surga. Setelah itu iblis dikeluarkan dari surga karena dosa. Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga karena dosa. Sama-sama mereka berbuat dosa sampai akhirnya mereka harus dihukum. Setelah itu mereka dikeluarkan dari surga. Kata para ulama, dosanya iblis lebih parah daripada dosanya Nabi Adam. Kenapa? Kenapa kok iblis itu lebih parah? Karena dosanya iblis, karena
tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, membantah perintah Allah dengan logika akal, itu lebih parah lagi. Itu iblis itu sombong. Sampai akhirnya ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis mengatakan, ana khairum minhu, Tuhanku, saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini kan membantah perintah Allah dengan logika. Sehingga dosanya iblis itu lebih parah. Nabi Adam juga berbuat dosa, tapi dosanya Nabi Adam tidak separah iblis. Nabi Adam dosanya melanggar sesuatu yang Allah haramkan. Nabi Adam suruh masuk surga, menikmati semua kenikmatan surga kecuali buah satu pohon. Ada sebuah pohon tidak boleh Nabi Adam mendekat. Tapi Nabi Adam melanggar larangan Allah sampai akhirnya makan buah itu, akhirnya dihukum. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Semuanya sama-sama jatuh dalam dosa, tapi dosanya iblis itu lebih parah. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa ada namanya syariat yang Allah turunkan kepada hambanya. Syariat Islam, seperti kalau kita katakan syariat Islam. Dan syariat itu isinya sepertiga Al-Quran. Ya, pahami ya, syariat itu isinya sepertiga Al-Quran. Agama kita itu nanti terdiri menjadi tiga yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, agama kita atau Al-Quran sepertiganya adalah tauhid, berkaitan dengan Allah Ta'ala, nama Allah, sifat Allah, hak Allah, perbuatan Allah, itu sepertiga isinya. Kemudian ketiga, sepertiga yang kedua, Al-Quran itu isinya adalah kisah, ceritanya yang telah terjadi, yang telah berlalu, Nabi dan Rasul, penciptaan alam semesta, itu semuanya sudah terjadi. Dan cerita-cerita yang akan terjadi seperti tanda-tanda hari kiamat, kemudian nanti dahsyatnya hari kiamat, kemudian hisab, kemudian menyeberang jembatan sampai surga dan neraka, itu juga semuanya ada dalam Al-Quran kita ada. Kemudian ketiga, Al-Quran itu isinya adalah syariat, yaitu ada larangan, ada juga perintah. Kita sebagai seorang muslim harus menjalankan perintah Allah, baik yang sifatnya keharusan yaitu wajib, atau yang sifatnya anjuran yaitu sunnah. Dan kita harus meninggalkan sesuatu yang Allah larang, baik yang dilarang itu sifatnya keharusan yaitu haram, atau yang sifatnya anjuran untuk ditinggalkan yaitu makruh, itu juga harus kita tinggalkan. Lah nanti fahami di sini, manusia itu mereka nanti akan berbeda tingkatan mereka, bukan pada yang wajib dan yang haram. Yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain di surga itu bukan orang itu meninggalkan keharaman, orang itu mengamalkan kewajiban. Kenapa? Karena haram dan wajib itu standarnya sama. Semua orang nggak ada bedanya. Namanya sholat fardu sehari semalam itu cuma 5 kali. Mau yang semangat ibadah, mau yang tidak semangat ibadah, sama, nggak ada bedanya. Sehingga manusia itu tidak akan berbeda derajat mereka karena kewajiban, menjalankan kewajiban, dan karena meninggalkan keharaman. Kenapa? Karena itu batasan minimal. Terus manusia itu menjadi mulia dengan apa? Maka manusia itu menjadi mulia karena setelah menjalankan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, setelah meninggalkan yang haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Perkara sunnah yang kita amalkan dan perkara makruh yang kita tinggalkan, itu yang membedakan derajat manusia. Jadi nanti kita berlomba-lombanya di sini. Kita itu berlomba-lombanya antara si A dan si B, itu berlomba-lombanya dalam perkara yang ini. Perkara yang disunahkan, perkara yang dimakruhkan. Sedangkan perkara yang wajib, perkara yang haram itu flat, standarisasi sama. Orang ingin selamat dunia dan akhirat, ya ini, wes itu. Kalau dia tidak bisa menjalankan ini, dia akan diancam dengan azab neraka jahanam. Itu sama, standarnya sama, kewajiban sama, yang diharamkan semua orang sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan itu ibadah sunnah.
Yang membedakan itu adalah perkara yang makruh yang kita tinggalkan. Semakin banyak orang itu mengamalkan yang sunnah, semakin tinggi derajat dia. Nah, jadi nanti yang membedakan di sini. Maka dari itu kalau kita lihat ya, manusia atau orang muslim, orang mukmin, kita semua orang-orang yang mukmin, kita alhamdulillah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita agamanya Islam. Maka manusia yang beriman nanti mereka itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tinggal nanti kita itu masuk tingkatan yang mana, coba kita cek diri kita. Itu nanti terbagi menjadi tingkatan, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tingkatan ini, yaitu setelah Nabi dan Rasul diutus, setelah itu Nabinya meninggal dunia. Kalau Nabinya meninggal dunia, maka nanti umatnya itu mereka nanti akan terbagi menjadi 3. Umatnya Nabi yang mereka pasti masuk surga, tidak mungkin mereka itu kekal neraka jahanam. Tapi apakah mereka itu langsung masuk surga? Maka nanti mereka terbagi menjadi 3, tinggal amal mereka masing-masing. Apa itu 3 itu? Faminhum dzalimun li nafsi. Yang pertama, tingkatan manusia pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Tingkatan namanya zalim. Siapa yang zalim itu? Orang yang tidak menjalankan kewajiban atau orang yang melanggar keharaman, yaitu orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Itu namanya zalim. Zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada diri sendiri, maksudnya apa? Dia menyebabkan dirinya siap untuk diazab, diancam dengan azab neraka jahanam. Itu namanya zalim kepada diri. Kalau saya zalim kepada Allah, seperti dosa syirik, kufur, itu kan zalim kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan diampuni selama-lamanya. Orang itu kekal neraka jahanam, dan dia sudah bukan muslim. Kita nggak bicara masalah ini. Kita tidak bicara tentang orang yang zalim kepada Allah Ta'ala, syirik, kufur, orang yang ateis. Dia zalimnya sama Allah, tidak akan diampuni selama-lamanya sama Allah Ta'ala, sehingga orang itu kekal neraka jahanam. Yang kita bicarakan itu orang-orang yang pasti kekalnya di surga. Dia itu nanti kekalnya di surga. Orang yang kekal di surga atau orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka mereka itu terbagi menjadi 3 golongan ini. Umatnya Nabi itu ada 3 macam golongan. Yang pertama, orang yang zalim. Orang yang zalim, zalimnya karena dia itu tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, atau zalimnya karena dia itu melanggar larangan Allah Ta'ala. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Orang yang zalim kepada diri sendiri, maka dia diancam dengan azab. Entah azab dunia, kalau tidak selesai di dunia, maka di hari kiamat. Jadi orang itu diancam dengan azab sama Allah Ta'ala. Siapa yang sudah ditunaikan azabnya di dunia, maka di hari kiamat selesai. Contohnya misalkan orang mencuri. Orang mencuri kan berarti dia itu zalim kepada dirinya. Kenapa? Karena menyebabkan tangannya dipotong. Kalau tangannya sudah dipotong di dunia, dihukum di dunia, maka di hari kiamat tidak mungkin lagi dipotong. Selesai. Sudah selesai. Tidak mungkin, kata para ulama, tidak mungkin Allah mengumpulkan antara 2 azab. 2 azab, azab dunia dan azab hari kiamat. Maksudnya azab dunia itu apa? Di dunia potong tangan, di hari kiamat potong tangan lagi. Enggak, sudah selesai. Sudah selesai. Kecuali kalau orang ini enggak dihukum di dunia, tidak dipotong tangannya, maka kalau dia enggak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka nanti di hari kiamat akan dipotong sama Allah Ta'ala. Jadi yang pertama itu, tingkatan manusia yang pertama itu namanya orang yang zalim. Zalim yaitu entah dia itu tidak menjalankan kewajiban atau dia melanggar keharaman. Itu namanya orang yang zalim. Zalim kepada diri sendiri. Faminhum dzalimun li nafsi. Allah telah mengatakan ada di antara manusia itu tingkatan yang pertama yang zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ada orang yang sederhana, efisien, standar minimal istilahnya itu. Jadi orang itu yang penting apa? Mengamalkan standar minimal selamat dari api neraka jahanam, standar minimal. Siapa itu? Orang yang mencukupkan dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Selesai bis. Yang penting ini wajib tak jaga. Yang penting ini haram saya tinggalkan. Urusan yang sunnah, urusan yang makruh, itu gampang lah itu. Dia istiqomah di atas kewajiban, menjalankan kewajiban, istiqomah untuk meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Orang seperti ini namanya muqtasid, efisien.
standar minimal, dia dijamin masuk surga dan dia bebas dari azab. Orang seperti ini bebas dari azab. Nah, jadi standar namanya standar minimal, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengamalkan kewajiban, meninggalkan keharaman. Kemudian ketiga, orang yang ketiga dinamakan wa minhum sabiqum bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Yaitu siapa? Yaitu setelah dia menjalankan kewajiban, dia menjalankan sesuatu yang sunnah. Setelah dia meninggalkan keharaman, dia meninggalkan sesuatu yang Allah makruhkan. Maka merekalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk naik ke surga yang paling tinggi. Nah, manusia ini yang paling mulia. Dan ini nanti akan berbeda-beda tingkatan orang itu, nanti bedanya di sini. Berbedanya di sini. Maka itu kalau kita lihat standar keselamatan dunia dan hari kiamat itu apa? Jalankan kewajiban, tinggalkan keharaman. Oleh itu ada orang Badui datang ke Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, yang Allah wajibkan dalam sholat itu apa saja?" Maka Rasulullah mengatakan, "Khamsu sholawatin fi kulli lailatin fi kulli yaumin wa lailatin." Sholat 5 waktu sehari semalam. Orang itu tanya, "Ya Rasulullah, ada nggak kewajiban yang lain dalam sholat?" Nggak ada, kecuali kalau kamu pengen menambah yang sunnah. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan tentang harta saya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Zakat." Ada kewajiban lagi nggak ya Rasulullah? Nggak ada, kecuali kalau kamu pengen menambah yang sunnah. "Ya Rasulullah, yang Allah wajibkan masalah puasa apa saja?" Maka Rasulullah mengatakan, "Puasa Ramadan." Ada kewajiban yang lain nggak ya Rasulullah? Nggak ada, kecuali kalau kamu pengen menambah yang sunnah. Setelah itu orang ini tanya beberapa yang diharamkan dalam masalah minuman dan makanan, dijelaskan sama Rasulullah, ini nggak boleh diminum, ini nggak boleh dimakan. Setelah itu apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, saya cukup ini saja. Saya cukup ini saja, yaitu saya akan mengamalkan yang wajib saja, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, bayar zakat, itu akan saya jaga. Dan saya akan tinggalkan yang haram ini saja, yang Allah haramkan berupa minuman, makanan, ini yang saya tinggalkan. La azidu ala anha ala hadza wala anqus." Kata sahabat ini, matan, "Ya Rasulullah, saya tidak mau menambah dari yang wajib, yaitu untuk mengamalkan selain wajib enggak. Saya cukup yang wajib saja. Dan saya tidak akan mengurangi dari yang haram. Wis itu saja ya Rasulullah, saya jaga yang wajib dan yang haram saja, cukup." Setelah itu orang itu pergi. Orang itu pergi, maka Rasulullah mengatakan, "Dakhalal jannata in shadaq." Jika orang ini jujur terhadap janjinya, pasti dia masuk surga. Kenapa? Itu standarisasi minimal orang masuk surga itu. Dia selamat dari azab neraka jahanam, itu standarnya itu. Cuma surganya rendah. Surganya rendah. Kalau dia pengen berlomba-lomba mengejar surga, dia harus menambah yang wajib, dari yang wajib tambah dengan yang sunnah, setelah meninggalkan yang haram ditambah dengan sesuatu yang Allah makruhkan. Jadi nanti di sini kita perlombaannya itu di sini. Kita berlomba-lombanya itu nanti di sini. Maka itu kita sebagai seorang muslim itu kalau bisa, setelah kita menjalankan kewajiban, kita berjuang untuk mengamalkan yang sunnah semampu kita. Semampu kita. Walaupun kita nggak mungkin ketakwaan kita kepada Allah itu di atas rata-rata gitu, terus yaitu flat seperti ini, nggak bisa. Ada kalanya kita turun, ada kalanya kita semangat lagi. Tapi yang penting apa? Kewajiban kita jaga. Jangan sampai futurnya itu. Jadi gini, kalau kita itu lagi futur itu biasa. Namanya iman itu naik turun. Ada kalanya di mana kita akan semangat iman kita itu, ada kalanya kita akan malas ibadah. Maka Rasulullah mengatakan, jikalau kalian malas, jangan sampai jatuh dalam dosa dan maksiat. Ya itu nggak apa-apa lah, kita itu nggak puasa sunnah, kita nggak sholat sunnah, yang penting sholat wajibnya kita jalankan. Kita mungkin nggak sholat di masjid, lagi pas kita malas nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang penting masih kita jalankan sholat. Walaupun sholatnya nggak di awal waktu misalnya, nggak apa-apa. Yang penting di waktunya kita masih mengerjakan sholat. Kenapa? Karena itu standar minimal. Ya. Terkadang iman kita lagi naik, sekali lagi naik, masya Allah lah, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya luar biasa kita ini. Tapi terkadang kita lagi turun. Maka itu iman kita itu naik turun. Kenapa? Karena nggak bisa flat iman kita itu, nggak bisa. Kita itu lempeng terus, itu nggak bisa. Pasti ada kalanya naik, iman kita naik, setelah itu nanti turun, naik lagi, turun lagi, itu biasa. Maka nanti jangan sampai kalaupun lagi turun, sampai kita itu di bawah tingkatan muqtasid, sampai tingkatan dhalim. Itu bahaya, kalau sampai tingkatan dhalim bahaya. Berarti tingkatan manusia itu tadi akan 3,
Ada 3: zalim, muqtasid, sabik. Jadi ada zalim, muqtasid, sabik. Minimal kalaupun toh kita itu nggak bisa menjadi orang sabiqum bil khairat, orang yang segera dalam kebaikan, minimal wis mentok-mentoknya kita itu muqtasid. Muqtasid yaitu orang yang cukup menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Sampai di bawah itu ya selesai wis, kita nanti diancam dengan hukuman. Jadi intinya di sini semua perintah Allah, semua larangan Allah dalam Al-Qur'an, perintah Allah harus kita jalankan, larangan Allah harus kita tinggalkan. Tapi fahami di sini, ini akan kita bahas, tidak semua perintah Allah dalam Al-Qur'an harus kita amalkan. Demikian juga tidak semua larangan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena nanti dalam masalah syariat itu ada namanya nasikh dan mansukh. Banyak kan ya, nanti tadi kita sebutkan ya, Al-Quran itu kan isinya 3. Isinya itu 3. Tauhid ini nggak akan berubah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sama. Ini nggak akan berubah. Sehingga dakwah Nabi dan Rasul ya di sininya sama. Sehingga kata Rasul mengatakan para Nabi itu abnaul allat, mereka itu kayak saudara seibu. Abuhum wahid, bapak mereka sama. Wa ummahatuhum mukhtalifah, tapi ibu mereka berbeda. Maksudnya apa? Dalam masalah tauhid itu kayak bapak. Semuanya sama, kayak saudara sebapak. Bapak mereka satu. Tauhid mereka satu. Karena tauhid nggak akan terjadi perubahan sejak Allah menciptakan alam semesta sampai nanti hari kiamat, nggak ada perbedaan. Kemudian kedua, sejarah. Sejarah tidak akan berubah juga. Tapi sejarah itu terkadang disebutkan detail, terkadang tidak, terkadang detail, terkadang tidak. Kemudian ketiga, tentang masalah syariat. Nah, di sini masalah syariat ini, syariat itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Ya, pahami di sini, pahami ya. Jadi berkaitan masalah syariat, syariat akan terjadi perubahan. Sehingga perubahan itu akan mengikuti zaman. Maka dari itu, berbicara tentang syariat Allah, perintah dan larangan, tadi kita sebutkan, yaitu hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, baik yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau itu kewajiban atau perintah harus kita jalankan selama belum dirubah hukumnya. Kalau berisi larangan harus kita tinggalkan selama belum dirubah hukumnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hukum itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan hukum itu nanti yang dinamakan dengan nasikh dan mansukh. Nah, pahami di sini ya. Jadi ada namanya nasikh dan mansukh. Maka itu wajib, harus kita itu ya menjalankan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala selama perintah Allah itu belum dihapus, selama larangan Allah itu belum dihapus. Nanti di Al-Quran itu berkaitan masalah perintah dan larangan itu akan terjadi pergantian, perubahan, atau yang dinamakan dengan nasikh dan mansukh. Jadi ada namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu nanti terbagi menjadi 2. Ini saya rincikan secara mudah. Yang pertama, nasikh dan mansukh secara agama. Secara agama, misalkan gini, agama Nabi Musa alaihissalam. Dengan datang Nabi Isa, maka agamanya Nabi Musa batal, dihapus semua. Siapa yang tidak beriman dengan Nabi Isa, orang itu kafir, walaupun dia beriman sama Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu sampai orang-orang Kristen beriman sama Nabi Isa. Datang Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad menghapus syariat sebelumnya. Sehingga orang Kristen yang dulu beriman sama Nabi Isa, datang Nabi Muhammad dan dia tidak mau beriman, maka dia kafir. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nasikh yang pertama atau penghapusan syariat yang pertama, penghapusan syariat secara totalitas, secara global, yaitu memang ini dibatalkan semua.
Yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad membatalkan semua syariat-syariat sebelumnya. Oleh itu Nabi Musa itu ketika meninggal dunia, nanti datang Nabi Isa. Orang yang dulu beriman sama Nabi Musa kok tidak beriman sama Nabi Isa, batal, orang itu kafir. Orang yang beriman sama Nabi Isa ketika datang Nabi Muhammad nggak beriman sama Nabi Muhammad, maka orang itu kafir, batal. Kenapa? Nabi Muhammad membatalkan syariat Nabi Isa dan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai penghapus syariat sebelumnya. Maka siapa saja yang dia itu masih menjalankan agama semula, maka dia itu tidak akan diterima, agama dia nggak akan diterima, selesai, batal. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjalankan agama, mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Kenapa? Karena Islam itu pembatal syariat-syariat sebelumnya. Jadi ini nasihat yang pertama. Jadi penghapusan yang pertama itu penghapusan secara totalitas, global, semua dihapus. Agama Yahudi dihapus dengan adanya Nabi Isa. Agama Kristen dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya sudah dihapus, sehingga semuanya batal semua. Oleh itu sering kalau kita baca dalam Al-Quran itu, sering Allah itu menyebutkan beberapa syariat umat terdahulu yang tidak boleh diamalkan lagi karena sudah dibatalkan. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian menikahi wanita kakak beradik dalam satu pernikahan, yaitu kita itu poligami, tapi masih dalam satu ikatan pernikahan kakak dan adik, illa ma qad salaf, kecuali itu syariat yang telah lalu. Syariat sebelumnya boleh, tapi itu sudah dibatalkan dengan datangnya Islam, maka tidak dibolehkan bagi kalian. Contohnya lagi, Allah Ta'ala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu fahishatan. Allah Ta'ala mengatakan, jangan sekali-kali kalian menikahi wanita yang sudah dinikahi sama bapak kalian, kecuali kalau itu syariat sebelumnya. Jadi gini, misalkan ya, saya punya bapak saya menikah dengan seorang wanita, itu bukan ibu saya tapi ibu tiri. Bapak saya meninggal dunia, maka syariat zaman dulu boleh saya menikahi ibu tiri saya, boleh, itu syariat sebelumnya. Tapi datang Islam, batal, tidak dibolehkan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, jangan menikahi wanita yang dinikahi sama bapak kalian, kecuali kalau itu agama yang telah berlalu. Contoh lagi, misalnya saya sebutkan 3 contoh. Syariat sebelumnya, itu sebelumnya ada, tapi datang Islam dibatalkan. Contohnya, menghormati orang lain dengan cara sungkem, sujud. Apalagi sempat ramai kan kemarin ya, yang polisi pada sujud, ya viral kan, sampai sempat viral kan itu. Menghormati orang dengan cara sujud gitu. Zaman dulu boleh, zamannya Nabi Yusuf boleh. Wa kharru lahu sujada. Karena Nabi Yusuf bermimpi bahwa matahari, rembulan, bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Akhirnya ketika semuanya pindah ke Mesir, semuanya sujud sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya. Wahai bapakku, oh ini tafsir mimpi yang dulu pernah saya lihat gitu. Karena Nabi Yusuf kan dulu melihatnya ketika masih kecil. Berarti menghormati orang lain dengan cara sujud boleh. Seperti Nabi Adam ketika diciptakan, malaikat iblis suruh sujud. Sujud apa ini? Sujud sungkem, penghormatan. Pertanyaan di sini, ini kan syariat zaman dulu, secara zaman dulu. Pertanyaan, boleh nggak zaman kita? Batal. Datang Islam dibatalkan sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah ketika Mu'adz bin Jabal ke Syam, budayanya orang Syam, mereka itu kalau menghormati tokoh agama mereka dengan cara sungkem, yaitu sungkemnya itu sampai sujud, mencium kaki. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya nanti kalau pulang ke Madinah, saya akan sungkem sama Rasulullah SAW.
Akhirnya benar, pulang langsung cium kakinya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'adz, apa-apa nih?" Maka Mu'adz cerita, "Ya Rasulullah, saya lihat orang-orang Syam yang mereka kan, yaitu mereka itu pewarisnya para nabi dan rasul, yaitu nabi dan rasul di Syam itu banyak sekali. Mereka menghormati sesepuh mereka, tokoh agama mereka dengan cara sungkem. Saya ingin sungkem kepada engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiron rajulan ayyasjuda li rajulin." Jika saya masih dibolehkan untuk memerintahkan orang sujud kepada orang lain, saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi sudah dibatalkan, syariat ini sudah nggak boleh lagi. Sehingga apa? Sehingga syariat terdahulu batal dengan datangnya Islam. Nah, jadi ini namanya pembatalan syariat secara totalitas. Maka orang Kristen yang mereka itu dulu agamanya benar. Dulu agama Kristen benar karena Nabi Isa itu nabi. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, kok mereka nggak beriman sama Nabi Muhammad, meninggalkan agama Kristen, maka mereka kekal neraka jahanam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membatalkan, menasakh, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Sampai Rasulullah mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus sebagai seorang nabi, entah itu orang Yahudi, Nasrani, atau agama semuanya lah, kemudian orang itu meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu kekal neraka jahanam. Sehingga penghapusan yang pertama itu penghapusan secara global atau totalitas, yaitu agama. Agama ini dihapus dengan datangnya agama ini. Agama ini dihapus dengan datangnya agama ini. Atau nabi ini dihapus dengan adanya nabi ini. Nabi ini dihapus dengan adanya nabi ini. Itu jadi Nabi Muhammad datang, semua syariat nabi sebelumnya semuanya batal semua, sudah tidak bisa diamalkan, kecuali yang Islam masih membolehkan, dalam agama kita masih dilegalkan, maka boleh diamalkan. Tapi kalau sudah nggak boleh, sudah batal berarti dalam agama kita. Maka itu Nabi Isa nanti ketika turun, Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, juru kunci keselamatan di akhir zaman, Nabi Isa bukan membawa agama yang awal, agamanya dia enggak, sudah batal agamanya dia. Maka Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman, dia sebagai umatnya Rasulullah SAW, dia nanti datang untuk menerapkan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia sudah bukan nabi lagi. Kenapa? Karena kenabian beliau batal dengan datangnya kenabian Rasulullah SAW. Sehingga beliau walaupun dia itu statusnya nabi, tapi nabi sebelum Nabi Muhammad, bukan nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Isa itu nanti meninggalnya paling akhir, Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Nabi Isa itu nabi terakhir yang meninggal dunia. Tapi Nabi Isa bukan nabi yang paling akhir. Nabi yang paling akhir Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, lah kan nabi yang terakhir meninggal Nabi Isa, berarti nabi terakhir Nabi Isa. Nabi Isa nanti ketika turun di akhir zaman bukan sebagai nabi, yaitu sebagai nabi pembatal syariatnya Nabi Muhammad, bukan, tetapi dia sebagai umatnya Rasulullah yang menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebutkan tadi bahwa semua perintah Allah wajib kita jalankan, dan semua larangan Allah harus kita tinggalkan selama belum dihapus hukumnya. Penghapusan hukum itu dinamakan dengan nasakh. Maka dalam nasakh itu nanti ada nasikh. Nasikh itu ayat yang menghapus. Kemudian yang kedua ada namanya mansukh. Mansukh itu adalah ayat yang dihapus. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Itu namanya nasikh dan mansukh. Sedangkan penghapusan itu namanya nasakh. Nasakh itu penghapusan hukum. Kenapa? Karena ada ayat yang yaitu menghapuskannya, yaitu nasikh. Nasikh itu adalah ayat yang menghapus, mansukh ayat yang dihapus. Dan penghapusan hukum itu tadi kita sebutkan ada dua. Yang pertama penghapusan secara global, yaitu Nabi datang menghapuskan syariat Nabi sebelumnya. Maka ketika Islam datang, agama Kristen, agama Yahudi sudah nggak berlaku, semuanya batal. Siapa yang tidak beragama Islam maka dia kafir, kekal neraka jahanam. Walaupun
sebelum datangnya Islam, orang-orang yang beragama Kristen dengan Kristen yang murni, mereka orang mukmin, muslim. Bahkan nanti mereka masuk surga karena Islam belum datang. Tapi ketika sudah datang Islam, maka agama Kristen dihapus. Ini yang pertama, jadi penghapusan secara totalitas. Yang kedua, penghapusan hukum secara personal, yaitu di dalam agama Islam sendiri. Rupanya dalam agama Islam atau kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu pun banyak terjadi perubahan. Jadi tidak langsung diturunkan itu sempurna, totalitas enggak. Pertama perintahnya ini, nanti dihapus perintahnya, datang lagi perintah yang baru lagi. Terjadi perubahan-perubahan itu ada di dalam satu agama. Demikian juga dalam diri Nabi Muhammad SAW, dalam agama atau syariat Nabi Muhammad itu juga terjadi banyak perubahan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal dunia, agama Islam sudah sempurna, paripurna, tidak ada perubahan lagi. Kenapa? Karena sudah selesai, agamanya sudah sempurna. Tapi sebelum Rasulullah meninggal dunia, masih ada perubahan-perubahan, itu masih ada. Sehingga nanti ada hukum-hukum yang dibatalkan, ada juga hukum-hukum yang membatalkan. Kata para ulama yang berkaitan dengan nasakh agama kita, yang berkaitan dengan penghapusan hukum di dalam agama kita ini, maka penghapusan hukum itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, Al-Quran dihapus dengan Al-Quran yang sama. Ayat dilawan dengan ayat. Ayat lama ada perintah atau larangan, didatangkan ayat baru sama Allah Ta'ala, ayat yang lama sudah dihapus. Jadi ayat dihapus dengan ayat. Dan itu nanti banyak, nanti saya contohkan, nanti beberapa contoh saya contohkan, nanti ada. Kemudian yang kedua, nanti saya contohkan di Al-Quran sama Al-Quran, nanti akan kita sebutkan lebih banyak. Yang kedua, naskhus sunnati bil Quran. Hadis sabdanya Rasulullah dibatalkan dengan ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah dulu pernah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, setelah itu dibatalkan oleh Allah dengan ayat Al-Quran. Contohnya misalkan, puasa Asyura. Puasa Asyura di awal-awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu wajib. Sampai Rasulullah perintahkan, siapa yang di pagi hari ini sudah sarapan, hendaknya menahan sampai maghrib. Siapa yang belum makan, hendaknya dia tidak makan. Sampai anak-anak itu dibikinkan mainan sama para sahabat supaya mereka enggak menangis. Karena apa? Karena semuanya wajib puasa di Asyura. Berarti ada kewajiban hukum puasa tanggal 10 Muharram atau namanya Asyura. Kewajiban ini setelah itu dibatalkan oleh Allah dengan firman-Nya tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu puasa Ramadan, datang puasa Ramadan, maka kewajiban puasa Asyura batal. Akhirnya berubah menjadi hukumnya sunnah. Jadi berubah hukum yang awalnya wajib, setelah itu menjadi sunnah. Kenapa? Karena dibatalkan dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga, sunnah dibatalkan dengan sunnah. Yaitu Nabi Muhammad dulu pernah memerintahkan atau pernah melarang, setelah itu Rasulullah datang lagi hukum baru untuk membatalkan syariat yang dulu. Contohnya misalkan tentang masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ada hadis sahih, bahkan dikeluarkan oleh Muslim. Di kitab Muslim masih ada, hadisnya masih ada. Yaitu dari Iyas bin Salamah dari bapaknya. Beliau berkata, rakhasa Rasulullah SAW ama autos fil mut'ati. Rasulullah dulu pernah membolehkan orang nikah mut'ah ketika perang Autos. Apa itu nikah mut'ah? Itu nikah tanpa wali. Jadi nikah mut'ah itu nikah tanpa wali dengan batasan waktu tertentu. Saya nikahi kamu 1 bulan. Itu nikah mut'ahnya orang Syiah kan seperti itu, dan boleh tanpa wali. Itu namanya nikah mut'ah. Tapi setelah itu dibatalkan dengan hadis yang berikutnya. Rasulullah mengatakan, dan itu hukumnya haram sampai hari kiamat. Sampai akhirnya Imam Bukhari membuat bab nahyu Rasulullah SAW an nikahil mut'ati akhiran. Bab Rasulullah melarang nikah mut'ah di akhir-akhir syariat beliau sampai hari kiamat. Sudah nggak ada perubahan.
Contoh lagi misalkan ziarah kubur. Dulu hukumnya boleh, setelah itu dilarang sama Rasulullah, nggak boleh. Setelah itu di akhir-akhir Rasulullah membolehkan lagi. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah larang kalian dari ziarah kubur, hukumnya haram. Siapa yang mengharamkan? Allah tidak mengharamkan, tapi Rasulullah yang mengharamkan. Karena perintah dari Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan fazuruha, silahkan kalian sekarang ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat kalian. Berarti sunnah dibatalkan dengan sunnah yang berikutnya. Berarti kalau masalah apa yang dibatalkan dan yang membatalkan itu maka ada 3. Al-Quran dibatalkan dengan Al-Quran, kemudian yang kedua hadis dibatalkan dengan Al-Quran, kemudian yang ketiga hadis dibatalkan dengan hadis. Itu berarti ada 3. Kemudian berkaitan dengan yang dihapus itu hukumnya atau lafadznya berkaitan dengan Al-Quran. Ini kalau nasakh, penghapusan hukum yang ada di Al-Quran, maka itu nanti ada 4 model. Yaitu nanti ada 4 model atau 3 model. Ada 3 model. Ada 3 model. Yang pertama, model yang pertama, jadi berkaitan dengan lafadz dan hukum. Berkaitan dengan lafadz dan hukum. Jadi nanti ada 3 model. Yang pertama, dihapus lafadz dan hukumnya bersama-sama. Jadi ada sebuah ayat yang dulu menjelaskan sebuah hukum, hukumnya dihapus, ayatnya juga dihapus. Dua-duanya nggak ada lagi, Mis. Sehingga kita baca Al-Quran sudah nggak ada. Kita baca Al-Quran itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena ayatnya sudah nggak ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua, hukumnya juga sudah nggak ada. Contohnya misalkan, dulu sempat ada ayat tentang rodoah. Rodoah itu seorang wanita menyusui anak orang lain. Sampai menjadi anak susuan itu batasannya berapa? Berapa kali susuan? Maka dulu pernah ada ayat asyra rodoatin ma'lumatin yuhrimna. Para sahabat membaca ayat itu 10 kali susuan itu akan menjadikan anak itu anak haram baginya, mahram. Namanya sedotan. Jadi sedotan itu bukan nyedot, setelah itu sedotan pertama dihitung 1, sedotan kedua 2, bukan. Jadi bayi yang dia itu menyedot, menyusu kepada ibu susuan sampai dia itu kenyang, setelah itu ditinggalkan, yaitu puting susunya ditinggalkan, itu dihitung 1 sekali. Nanti nyusu lagi sampai dia kenyang 2. Sampai kapan sih ini dihitung sebagai anak susuan itu? Sampai kapan? Sampai 10 kali. Itu baru dianggap sebagai anak susuan. Kalau cuma sekali nyusu, enggak dihitung, karena bukan sekali sedotan, bukan. Itu jadi kalau dulu itu ada 10 sedotan, itu akan mengharamkan, yaitu akan menjadikan anak itu menjadi mahramnya. Ayat ini lafadznya sudah nggak ada, hukumnya pun nggak berlaku. Setelah itu dirubah sama Rasulullah, dihapus dengan Rasulullah, yaitu dengan nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Setelah itu dihapus hukumnya menjadi 5 sedotan atau susuan. Jadi kalau sekarang yang berlaku sekarang hukumnya itu 5 kali susuan. 5 kali susuan. Itu baru menjadikan anak itu menjadi anak yang mahram kepada ibunya. Tapi kalau 10 susuan, lafadznya sudah nggak ada, hukumnya sudah dihapus. Hukumnya juga nggak ada. Ini macam yang pertama. Yang kedua, penghapusan yang kedua itu model yang kedua, dihapus hukumnya, dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih ada. Jadi lafadznya sudah nggak ada, kita baca Quran sudah nggak ketemu, nggak ada lagi ayatnya itu, tapi hukumnya masih berjalan sampai hari kiamat, nggak berubah hukumnya. Contohnya misalkan tentang ayat rajam. Kita kalau baca Al-Quran, silakan nanti baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat di Al-Quran tentang hukum rajam bagi pezina yang dia itu sudah menikah. Nggak ada. Yang ada itu cuma hukum umum, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki yang berzina cambuk 100 kali.
Nah, kita kan tahu bahwasanya orang yang berzina itu ada dua. Kalau dia sudah menikah, rajam. Kalau dia belum menikah, cambuk 100 kali. Lah, ayat yang berbicara tentang rajam itu nggak ada. Kalau kita buka mushaf sekarang nggak ada. Cuma dulu para sahabat pernah membaca sebuah ayat di Al-Quran, ayat yang berbicara tentang rajam. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Laki-laki perempuan yang sudah tua, maksudnya tua itu sudah menikah, kemudian berzina, rajamlah mereka. Ayat ini lafadznya dihapus, sehingga kita sudah gak baca lagi di Al-Quran, gak ada. Cuma hukumnya masih berlaku sampai hari kiamat. Sampai Umar itu, beliau pernah naik di atas mimbar, kemudian mengatakan, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya hukum rajam sampai hari kiamat gak dihapus. Saya takut nanti akan datang orang-orang yang mengatakan rajam gak ada di Al-Quran. Akhirnya orang meninggalkan rajam gara-gara di Al-Quran gak ada. Iya, Al-Quran sudah gak ada lafadznya, tapi hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, sampai saya itu ingin memberikan catatan kaki di Al-Quran, bahwasanya di surat ini pernah dulu ada sebuah ayat yang kita baca dalam surat kita, yaitu masalah rajam, tapi ayatnya sudah nggak ada, hukumnya masih berlaku. Kemudian ketiga, model penghapusan yang ketiga itu dihapus hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Kita baca Al-Quran, ada beberapa lafadz ayat kita baca perintah Allah, larangan Allah, tapi sudah nggak berlaku. Perintah Allah yang kita baca di Al-Quran nggak boleh diamalkan karena sudah dihapus. Larangan Allah di Al-Quran sudah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus hukumnya. Lafadznya ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Nah, berarti penghapusan dalam Al-Quran itu nanti ada tiga ini. Yang pertama, dihapus lafadznya dan hukumnya tentang 10 sedotan bagi bayi yang menyusui ibunya, ibu susuan. Yang kedua, dihapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku, seperti ayat masalah rajam orang yang berzina dan dia sudah menikah. Yang ketiga, dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada. Jadi kita baca Al-Quran tapi sudah nggak bisa diamalkan. Nah, itu harus kita cari, hati-hati gitu itu. Jangan sampai ini masih kita jalankan, kan ayatnya seperti itu. Iya, ayatnya seperti itu, tapi sudah nggak berlaku. Sudah tidak berlaku, dan itu contohnya banyak sekali. Contohnya saya contohkan beberapa contoh saja ya. Masih ini yang di kita masih keliru. Di kita masih keliru itu karena itu memahami keliru. Contohnya misalkan berkaitan dengan wasiat. Wasiat, fahami yo, ini masih banyak kekeliruan di kita. Apalagi di Indonesia, kacau balau di Indonesia ini. Yaitu ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan di surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan lil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi kalian kalau kalian itu ingin meninggal untuk memberikan wasiat kepada siapa? Kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada keluarga kalian. Wasiat kepada orang tua, kepada karib kerabat. Ini ayat ini kita baca di Al-Quran itu masih ada. Berarti boleh orang itu ketika mau meninggal dunia memberikan wasiat kepada orang tuanya, harta, memberikan wasiat kepada anaknya, boleh ayat ini. Tapi ayat ini batal, dibatalkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ayat dalam surat An-Nisa ayat 12. Yaitu ayat berbicara tentang pembagian warisan. Setelah itu Rasulullah mengatakan dalam hadis, la wasiyata liwarith, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Jadi bedakan di sini antara wasiat dengan warisan. Wasiat dan warisan itu beda. Tidak boleh orang ahli waris yang dia mendapatkan warisan, dia juga mendapatkan dari wasiat. Contohnya gini, saya contohkan ya, masih itu. Ini keliru, ini kekeliruan masih ada, di kita masih berlaku. Padahal ayatnya sudah dibatalkan. Contohnya, kalau saya mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, anak saya pertama dapat tanah yang itu, anak yang kedua dapat rumah yang ini, anak yang ketiga dapat ruko yang itu. Saya meninggal dunia,
Pertanyaan, wasiat bapak itu bisa dijalankan enggak? Tidak bisa, batal. Dan itu tidak dinamakan wasiat. Kenapa enggak dinamakan wasiat dan batal? Karena wasiat diberikan kepada ahli waris. Anak-anak ini kan ahli waris semua ini. Tidak bisa anak yang dia itu ahli waris mendapatkan wasiat. Maka Rasulullah mengatakan la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Terus wasiat diberikan kepada siapa? Non ahli waris. Orang yang tidak masuk dalam daftar ahli waris saya. Contohnya misalkan saya contohkan. Saya punya 2 anak, laki-laki perempuan. Anak saya sudah punya anak juga. Yang laki-laki punya anak, cucu dari anak laki-laki. Yang perempuan juga punya anak juga, cucu dari anak perempuan. Qadarullah, anak perempuan saya meninggal. Sehingga saya masih punya 1 anak laki-laki, tapi saya punya cucu dari anak laki-laki dan saya cuma cucu dari anak perempuan. Bisa tergambar? Bisa dipahami ya? Paham ya? Cucu dari anak perempuan yang sudah meninggal ini, anak saya perempuan sudah meninggal, dia punya cucu banyak. Dia semuanya tidak ada yang mendapatkan warisan. Batal. Kenapa batal? Karena yang menyampaikan antara dia dengan saya si mayit itu dari jalur perempuan. Batal. Saya meninggal dunia, yang mendapatkan warisan cuma anak laki-laki satu-satunya. Dia mengambil semua harta. Maka saya bisa memberikan kepada cucu dari anak perempuan saya dengan jalur wasiat. Saya mengatakan nanti sebelum kalau saya meninggal dunia, cucu saya dari anak perempuan itu saya pengen berikan wasiat saya. Berapa wasiatnya itu? Sepertiga. Sedangkan warisan bukan Anda yang membagi. Anda nggak boleh ikut campur membagi warisan. Terus warisan itu siapa yang membagi? Allah yang membagi, bukan Anda. Anda nggak boleh bagi. Boleh nggak saya yang punya uang, nanti kalau anak meninggal dunia pembagiannya seperti ini? Nggak boleh, bukan milik Anda lagi. Jadi fahami di sini, saya itu kalau kerja cari uang yang saya miliki sekarang ini, itu yang punya, yang memiliki hak saya, yang merupakan hak saya, milik saya secara totalitas itu hanya sepertiga. Saya itu cuma punya dari uang saya sepertiga. Yang lain itu milik orang lain. Itu nafkahnya orang lain yang dititipkan ke saya. Anak saya yang berhak mendapatkan nafkah, istri saya, orang-orang miskin yang mendapatkan sedekah saya dan zakat saya. Uang saya yang murni itu cuma sepertiga. Sepertiga ini mau kita berikan kepada siapa? Terserah saya. Yang penting bukan ahli waris. Mau saya berikan wakaf masjid, silahkan. Tapi tidak boleh Anda itu mengatur warisan. Kenapa? Karena yang mengatur warisan bukan Anda. Yang mengatur warisan Allah Ta'ala. Nah, sehingga pahami ini. Dan itu sampai sekarang masih kacau. Pembagian wasiat seperti ini masih kacau. Kenapa? Karena kebanyakan itu ya orang tuanya yang ngatur semua. Yang ngatur semuanya itu kacau. Itu nggak boleh, batal. Itu batal. Pertanyaan, lah kan bapak kita wasiat, nanti kalau kita tidak menjalankan wasiat bapak nanti dosa kita itu. Kita katakan itu bukan wasiat, itu batal, sudah gak dianggap wasiat. Itu tidak dianggap wasiat, kecuali kalau bapak itu mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia, saya pengen memberikan ini dan itu bukan ahli waris. Masjid misalkan, saya kalau meninggal dunia, saya pengen bangun masjid. Oke, bapak meninggal dunia, harta bapak berapa? Oh, bapak ini itu punya harta 1 miliar misalkan itu. Bangun masjid biaya berapa? Oh, karena di kampung biayanya ya 300 juta cukup lah itu. Ah, berarti wasiat bapak ditunaikan. Bangun masjid 300 juta. Kenapa? 300 juta kurang dari sepertiga. Kalau sampai bangun masjidnya itu sampai 50% dari hartanya, 500 juta, maka harus minta izin sama semua ahli waris. Boleh gak? Kamu izinkan gak? Kalau ada satu ahli waris yang tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Diambil hanya sepertiga dari uangnya untuk bangun masjid, sisanya kembalikan kepada ahli waris. Karena uang Anda itu cuma sepertiga. Selain itu nanti kembali kepada ahli waris. Contohnya lagi misalkan, saya sebutkan 2. Banyak nanti ayatnya banyak. Contohnya lagi tentang orang yang ditinggal mati sama wanita, istri ditinggal mati sama suaminya. Masa iddahnya itu berapa? Ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Masa iddahnya ilal hauli ghaira ikhraj, setahun. Masa iddahnya setahun. Selama setahun tidak boleh menikah wanita itu. Itu dalam surah Al-Baqarah 240. Tapi setelah itu dibatalkan sama Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Wanita yang ditinggal mati sama suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau zaman dulu itu sampai setahun. Islam sampai 4 bulan 10 hari. Itu kalau iddah kematian. Tapi kalau iddahnya itu karena dicerai, maka iddahnya salah satu quru, 3 kali haid. Pertanyaan misalkan, loh kenapa kok wanita itu ya kalau suaminya meninggal tidak boleh langsung menikah, sedangkan laki-laki kok boleh gitu? Terkadang kan orang-orang yang gembor-gembor gender itu kan mereka nggak terima itu. Kenapa kok laki-laki boleh langsung menikah, perempuan nggak boleh kan itu? Maka kita katakan karena ya ada sebuah penelitian lah itu, penelitian sama sekarang kita sebagai seorang muslim tanpa penelitian itu pun kita beriman sama Allah Ta'ala, karena kita nggak butuh penelitian, kita hanya butuh perintah Allah kita jalankan. Tapi untuk menjawab mereka orang-orang yang nggak percaya dengan dalil, maka kita itu jawab dengan teknologi. Rupanya ada sebuah penelitian, dan ini termasuk penelitian paling canggih sekarang, sehingga dari penelitian ini akhirnya orang itu bisa mengetahui nasab seseorang, ini anaknya siapa. Bisa dari penelitian ini, yaitu alat itu, sampai orang itu mengetahui ini wanita ini suci atau tidak. Maksudnya suci itu dia itu selingkuh atau tidak. Jadi ada sebuah alat diteliti, rupanya diteliti sama para ilmuwan itu rahim wanita, rahim ketika wanita itu berhubungan intim dengan suaminya, gambaran suami itu ada di dalam rahim. Jadi ada sebuah gambaran dalam rahim itu, ada gambarannya, dan itu nggak hilang kecuali dengan keluar darah haid. Keluar darah haid itu tidak menghilangkan gambaran totalitas, masih ada, yaitu gambarannya itu masih ada. Tapi ketika haidnya itu sampai 3 kali, gambarannya bersih, sehingga tidak mungkin bercampur, yaitu tidak mungkin bercampur, gambaran itu nggak mungkin bercampur. Maka itu kenapa kok orang yang ditinggal mati sampai 4 bulan 10 hari, kalau dicerai sampai 3 kali haid, karena untuk menghilangkan gambaran ini. Kalau istilahnya para fuqaha itu namanya bara'atur rahim, sampai bersih rahimnya. Cuma zaman dulu belum ada penelitian seperti ini, zaman sekarang baru terbukti. Maka itu dari alat ini orang itu bisa mengecek wanita itu selingkuh atau tidak. Dan anehnya orang yang memunculkan alat itu, peneliti yang meneliti penelitian ini, dia itu pengen mencoba istrinya itu pengen dites dari alat itu, istrinya itu selingkuh atau tidak. Rupanya kedapatan gambaran di rahimnya itu banyak laki-laki itu. Berarti dia itu selingkuh itu dari banyak laki-laki. Akhirnya apa? Ini alat paling canggih sekarang itu. Kalau dulu kan sempat ada DNA, ini lebih canggih lagi dan lebih simpel alatnya itu. Maka sampai dia mengatakan, saya ketika meneliti alat ini, saya tidak mendapatkan wanita paling suci kecuali hanya wanita muslimah. Wanita muslimah yang paling suci dan bersih. Sehingga gambaran nasabnya anak itu murni itu dari bapaknya. Itu gambarannya tidak mungkin bercampur. Kenapa? Karena menunggu sampai masa iddah. Jadi ini menunjukkan apa? Maksudnya di sini saya sebutkan ini ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an walaupun kita baca sudah tidak bisa diamalkan. Contohnya masalah khamr. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, judi. Qul fihima itsmul kabir. Katakan, dalam khamr dan judi itu banyak dosa. Wa manafi'ul linnas, tapi ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Boleh nggak kita? Oh, berarti boleh, kan masih ada manfaatnya. Kan yang penting kita nggak mabuk kan gitu. Seperti beberapa orang itu kan dia minum khamr bukan untuk mabuk, tapi minum khamr selesai kerja pengen istirahat supaya tidurnya nyenyak. Lah kan saya nggak tujuannya untuk mabuk, saya kan untuk manfaat, kan memang ada manfaatnya. Kita katakan batal. Ayat ini sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, mengadu nasib, berhala, semuanya perbuatan syaitan dan najis, tinggalkan semuanya. Sehingga apa? Ayat yang tadi kita baca sudah tidak berlaku. Dan itu nanti ada ayat-ayat seperti itu ada. Maka jangan kita itu mendapatkan ayat langsung kita amalkan, tapi harus kita kembalikan dulu sama fatwanya ulama. Mungkin ada ayat-ayat yang sudah menghapuskan ayat itu hukumnya sehingga tidak bisa kita amalkan.
Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai iman kepada kitab suci. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, para Nabi dan Rasul, yang nanti insya Allah kita sebutkan berapa yang harus kita imani tentang iman kepada Rasul. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.